Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Cahyani dari program studi Tadris Fisika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Antologi Sumber-sumber Ajaran Islam. Selanjutnya akan dijelaskan melalui PPT yang telah saya buat berikut ini. Pertama-tama, kita harus mengetahui pengertian dari ontologi. Jadi, apa itu ontologi dalam Islam? Ontologi berasal dari dua kata, onto dan logi. Artinya, ilmu tentang ada. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Ontologi atau ilmu hakikat merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan, atau dengan kata lain, menjawab tentang pertanyaan apakah hakikat ilmu itu. Apa yang dapat kita alami dan amati secara langsung adalah fakta, sehingga fakta ini disebut fakta empiris, meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera. M. Quraish Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran menyatakan bahwa ada realitas lain yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan observasi atau eksperimen. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 38-39 yang artinya, "Maka aku bersumpah dengan apa-apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Apa-apa tersebut sebenarnya ada dan merupakan suatu realitas, tetapi tidak ada di dalam dunia empiris." Dari deskripsi di atas dapat dipahami bahwa ontologi merupakan cabang atau istilah filsafat di mana segala sesuatu itu mempunyai prinsip mendasar yang tidak menimbulkan pertentangan. Sesuatu yang nyata pasti dapat diterima oleh semua orang sehingga dapat menghasilkan kebenaran. Hakikat realitas menurut sudut pandang filsafat Islam pada hakikatnya spiritual. Selanjutnya, hakikat esensi dalam kajian filsafat akan terhenti pada penetapan adanya unsur pokok dari segala sesuatu, yang sifatnya fundamental. Unsur pokok ini menunjuk pada suatu jawaban yang abstrak, tidak kelihatan, tidak terukur, dan tidak bisa ditimbang. Hakikat esensi terletak pada eksistensinya, tidak pada kata bendanya, tetapi pada kata kerjanya yang aktualis. Pengetahuan manusia pada hakikatnya hanya datang dari penguasa alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Paham wujud ontologi Islam memberikan pemahaman bahwa saluran ilmu bagi Islam terdiri dari satu, panca indera eksternal, yaitu meliputi peraba, perasa, pencium, pendengaran, dan penglihatan. Yang kedua, yaitu panca indera internal, yaitu meliputi indera bersama, representasi, estimasi, dan imajinasi. Menurut Profesor Wan Moh Nurwan Daud, Islam tidak pernah mengecilkan peranan indera, yang pada dasarnya merupakan saluran yang penting dalam mencapai pengetahuan tentang realita empiris. Pandangan ontologi tersebut melahirkan pandangan mengenai objek materi ilmu dengan pernyataan singkat sebagai berikut. 1. Objek ilmu adalah alam syahadah maupun alam gaib. Yang kedua, membangun pengetahuan ilmiah mengenai alam tersebut dilakukan dengan acuan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang nyata atau ada pada sebuah objek. Namun, dalam Islam, ontologi tidak hanya mencakup realitas, tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat metafisika. Selanjutnya akan kita bahas ontologi dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, tapi karena keberadaannya sebagai ucapan atau lafziyah, maka para usuliyun, fuqaha, dan ahli bahasa membahasnya dalam lingkup kalam lafzi. Dalam hal ini, hanya ahli bahasa yang boleh berhenti pada lafaz, sebab mereka meneliti sisi kebahasaan dan kemukjizatan yang berkutat pada lafaz. Seorang usuliyun dari kalangan Hanafiyah, yaitu Abu Zaid al-Dabusi, mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Kitabullah adalah sesuatu yang dinukilkan kepada kita di antara dua sisi mushaf, berdasarkan huruf-huruf 7 yang telah dikenal. Ia dinukilkan secara mutawatir.
Adapun dari kalangan Syafi'iyah, bisa disimak ungkapan Al-Sam'ani yang mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah sesuatu yang dinukilkan kepada kita secara mutawatir, dengan cara yang menghasilkan pengetahuan pasti, tidak tercampur keraguan dan syubhat, dan ia tersebut di antara dua sisi mushaf. Berpijak pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa bagi usuliyun, Al-Quran menjadi dalil karena diriwayatkan secara mutawatir, bukan karena mukjizatnya. Al-Ghazali menyatakan, periwayatan yang mutawatirlah yang menghasilkan pengetahuan, karena penetapan berdasar sesuatu yang tidak diketahui secara yakin berarti kejahilan. Sebagaimana disinggung sebelumnya, secara epistemologis, kajian ilmiah menjadi lebih rumit dalam ranah kajian keislaman karena keberadaan wahyu sebagai sumber. Bagi Al-Ghazali, keberadaan Al-Quran atau wahyu tertulis sebagai sumber pengetahuan menjadi pembeda kajian keislaman dari kajian lainnya. Dari itu, ia memilah ilmu dalam dua kategori, yaitu ilmu-ilmu intelektual atau biasa disebut aqliyah dan ilmu-ilmu keislaman atau naqliyah. Selanjutnya akan kita bahas mengenai ilmu akliyah. Akliyah merupakan fungsi intelek pada manusia. Akliyah adalah potensi manusia untuk dapat memenuhi rasa ingin tahu mengenai pengetahuan tentang benar dan salah secara instingtif. Potensi akliyah merupakan fungsi intelek dari manusia. Juga karena hal ini merupakan kemampuan untuk menyerap informasi, mengolahnya, dan menyimpannya. Ilmu akliyah adalah ilmu yang berdasarkan akal atau rasional, yang mencakup matematika, fisika, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu nakliyah. Ilmu nakliyah merupakan ilmu yang berdasarkan otoriti yang berasal dari dalil nakli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sebagai firman Allah telah menyediakan semua petunjuk yang diperlukan oleh manusia untuk menjalani kehidupan, baik berupa ilmu-ilmu akidah dan syariah, maupun ilmu yang terbentang pada zaman ini. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama, karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syariat yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Ilmu-ilmu nakli hanya ditujukan untuk dipelajari pemeluk Islam. Walaupun dalam setiap agama sebelumnya ilmu-ilmu tersebutlah ada, akan tetapi berbeza dengan yang terdapat di dalam Islam. Dalam Islam, eksistensi ilmu berfungsi menasahkan ilmu-ilmu dari setiap agama yang lalu dan mengembangkan kebudayaan manusia secara dinamis. Contoh dari ilmu nakliyah adalah ilmu kalam, ilmu hadis, fikih, tafsir, dan lain-lain. Dari pemaparan di atas, penulis berasumsi ontologi kajian keislaman adalah realitas teks Al-Quran, yaitu pengetahuan yang benar-benar real diperoleh dari teks Al-Quran. Hal ini karena esensi Islam adalah ajaran Al-Quran, jadi suatu kajian dapat dinyatakan Islami jika dilakukan dari perspektif Al-Quran. Berbeda halnya dengan kajian intelektual yang ontologinya adalah realitas fisik dan metafisik dalam artian kosmologis. Dari hal itu, penulis sependapat dengan Al-Ghazali bahwa ilmu terdiri dari ilmu intelek murni dan ilmu keislaman. Selanjutnya, kita akan membahas ontologi dalam hadis. Sunnah atau hadis dipandang orang sebagai sumber ajaran Islam yang kedua. Sebenarnya, timbulnya apa yang dinamakan sunnah atau hadis Rasul itu adalah konsekuensi dari pelaksanaan tugas Rasulullah SAW ketika menyampaikan risalah dari Allah. Risalah itu disampaikan kepada para pendengaran manusia dengan jalan membacakan kalimat-kalimat risalah itu. Risalah itu disampaikan ke dalam jiwa manusia dengan menjelaskan isi pengertian yang terkandung di dalam risalah itu. Risalah itu disampaikan ke dalam perbuatan manusia dengan jalan mencontohkan pengerjaan atau mempraktikkan isi risalah itu. Kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam didasarkan pada keterangan ayat-ayat Al-Quran dan hadis juga didasarkan pada kesepakatan para sahabat. Umat Islam menyepakati bahwa hadis Nabi Muhammad merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Bahkan hadis dapat berdiri sendiri sebagai sumber ajaran. Menurut Muhammad Abu Zahrah, ada beberapa alasan yang kuat yang mendukung pemakaian hadis sebagai hujjah, yang dapat diringkas sebagai berikut. 1.
adanya nas-nas Al-Quran yang memerintahkan agar patuh dan tunduk kepada Nabi. Hal ini tercantum dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, hadis Nabi sebagai bentuk penyampaian risalah dari Tuhan, tercantum dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Yang ketiga, nas-nas Al-Quran yang ada menerangkan bahwa Nabi berbicara atas nama Allah, tercantum dalam Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Yang keempat, ayat-ayat Al-Quran dengan jelas menerangkan kewajiban iman kepada Rasul bersama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercantum dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, hadis memiliki fungsi yang pada intinya sejalan dengan Al-Quran. Keberadaan hadis tidak dapat dijelaskan dari adanya sebagian ayat Al-Quran. Yang pertama, yang bersifat global atau garis besar, yang memerlukan perincian. Yang kedua, yang bersifat umum atau menyeluruh, yang menghendaki pengecualian. Yang ketiga, yang bersifat mutlak atau tanpa batas, yang menghendaki pembatasan. Dan ada pula yang keempat, isyarat Al-Quran yang mengandung makna lebih dari satu atau mushtarak, yang menghendaki penetapan makna yang akan dipakai dari dua makna tersebut. Bahkan, terdapat sesuatu yang secara khusus tidak dijumpai keterangannya di dalam Al-Quran, yang selanjutnya diserahkan kepada hadis Nabi. Selain itu, ada pula yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi hadis datang pula memberikan keterangan sehingga masalah tersebut menjadi kuat. Penulis menyimpulkan bahwa ontologi dalam hadis adalah realitas hadisnya, karena seperti yang telah diketahui bahwa hadis merupakan ajaran-ajaran yang bersumber dari perilaku, kebiasaan, dan perkataan Nabi. Hal ini memiliki arti bahwa hal-hal yang menjadi sumber hadis nyata pernah dilakukan di masa lalu. Maka ontologi dalam hadis adalah realita perilaku, kebiasaan, atau bahkan perkataan Nabi yang telah beliau lakukan di masa lalu. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Syahmidi, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya dan mengikuti presentasi saya dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.